Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Semoga sahabat YouTube dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah rezeki ya. Kali ini saya ingin kembali membahas tentang penipuan yang kalau ini itu mengatasnamakan nomor rekening kita ya. Jadi sebelumnya saya mohon untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, bentuk penipuan ini atas nama tentang nomor rekening ya. Ini tuh pengalaman saya, tapi ini untuk bukti-buktinya saya udah hapus, saya hilangkan karena ini 1 tahun yang lalu ya. HP saya ini juga udah udah rusak. Tapi saya masih ingat apa aja bentuk penipuannya dan semoga bisa dijadikan satu pengalaman gitu. Jadi ceritanya saya itu mendapat telepon. Katanya nomor rekening saya BNI itu mendapatkan undian $15.000 ya. Bayangin, $15.000 itu sekitar 150 juta lebih ya kalau dirupiahin ya. Nah, kemudian saya bingung loh. Penipu itu kok pandai banget ya menggunakan kata-kata membawa-bawa agama ya. Katanya itu gini loh. Mungkin Anda itu orangnya baik sambil ya membaca ayat-ayat apa gitu ya, sambil kata-katanya juga benar-benar sopan banget. Katanya saya itu pastilah orang baik sehingga mendapatkan undian sekian dan saya harap saya itu mau menerima dan bisa berbagi ke orang lain juga. Katanya dengan uang ini dia harap saya itu bisa bersedekah atau gimana gitu ya. Nah, saya kan tanya nih, apakah benar nomor rekening saya BNI, katanya kan BNI itu mendapatkan undian dengan kode sekian. Katanya benar. Caranya itu yaitu ada 2 cara untuk mencairkan uangnya. Yang pertama itu, apakah dari pihak bank langsung datang ke tempat di mana saya bekerja? Soalnya ini tuh katanya nggak bisa diwakilin siapapun. Saya bilang, tapi saya kan di luar negeri, saya nggak di Indonesia. Katanya, oh nggak apa-apa, dia akan langsung naik helikopter datang ke Singapura ini sambil membawa polisi dan wartawan karena ini bukan uang yang sedikit. Katanya saya sih ya ikutin aja jalur ceritanya gitu kan ya. Nah, yang kedua itu melalui transfer, dia minta nomor rekening saya gitu kan ya. Saya kan bilang saya di sini kan kerja, jadi kalau misalnya ada helikopter datang ke sini terus bawa polisi, bawa wartawan kan gimana, nanti saya bisa masuk TV viral apa, saya malu, saya bilang gitu. Ya udah, saya ada saran satu lagi yaitu kamu kasih nomor rekening saya. Kamu kasih nomor rekeningnya ke saya, katanya. Kita bisa transfer langsung ke rekening kamu. Tapi ingat ya, kalau uang udah diterima, kamu jangan lupa bersedekah, jangan lupa berbagi ke orang lain. Saya bilang, baik Pak. Wah, bayangin guys, gimana nggak lemesnya ya, saya mau dapat 150 juta dengan semudah itu. Nah, singkat cerita ya udah Pak, ini telepon terus. Saya pilih yang kedua, saya bilang. Katanya ya udah, kamu kasih nomor rekening kamu. Tapi kalau untuk BNI itu Pak, saya ketinggalan di sana, saya ada BRI. Nah, saya kasih dia tuh nomor BRI, padahal nomornya itu emang udah mati. Itu nomor yang dulu banget saya itu ya, tapi udah mati bener guys. Udah gak ada uangnya sepeser pun. Dia percaya dong. Nah, kemudian katanya dia itu ya dari pejabat tingginya di Indonesia gitu, DPR yang langsung DPR katanya. Dia juga nih guys ya, dia kan minta foto saya, minta nomor rekening saya katanya. Terus dia itu mengirimkan sertifikat atas nama saya gitu ya. Kan dia nanya nama saya apa ya, saya kasih aja gitu kan ya. Saya kasih tuh nama saya, nomor rekening saya yang udah mati gitu kan ya. Dia itu dibikinin kayak semacam sertifikat, itu bener-bener itu atas nama saya yang bener-bener sertifikat saya dapat penghargaan dari BNI katanya gitu kan. Nah, kemudian ujung-ujungnya itu apa? Nah, karena kamu memilih
Yang kedua, alternatif yang kedua yaitu dengan cara transfer. Untuk mencairkan uang tersebut, kamu itu harus mengirimkan 300.000 untuk pancingan. 300.000 sih, nggak banyak-banyak amat ya. Kan saya bingung, loh kenapa Pak? Kok saya harus kirim 300 dulu? Ya ini tuh persyaratannya katanya gitu kan ya. Ya kenapa nggak bantu aja Pak, saya bilang kan gitu. Nggak bisa, ini nggak bisa diwakilin. Dan ingat ya, dia itu dari pertama juga sudah ngingatin saya, jangan sesekali saya itu bicara sama orang lain tentang ini, karena orang lain bisa mempengaruhi kamu katanya gitu ya. Pokoknya kamu percaya aja kata bapak, kamu kirimin 300.000, nanti uang $15 itu masuk ke rekening kamu. Nah, kan saya bilang lagi nih ya, tapi kan Pak, kalau misalnya bapak talangin dulu deh, nanti kalau uangnya udah cair bapak separuh, saya separuh. Saya mah nggak apa-apa deh Pak, separuh aja, saya bilang gitu kan. Oh ini nggak bisa, emang persyaratannya itu seperti itu katanya. Kamu transfer uang dulu, baru uangnya bisa dicairin. Atau kalau enggak, kamu bisa beli pulsa. Aduh, ini penipu kok pinter amat ya. Pinter tapi bodoh ya. Ya saya iya deh Pak, saya usahain gitu kan ya. Nanti saya mau minta izin dulu mau kirim uang, kata saya kan gitu ya. Nah kemudian dia kan telepon lagi, kamu tuh harus cepat, jangan sampai melebihi jam 12 siang katanya, karena kalau jam 12 siang itu hangus, ini bisa dikasihin ke orang lain. Saya bilang, tapi Pak saya tuh belum dapat izin. Ya kamu cepet cari cara katanya, soalnya ini kalau udah jam 12 ke sana ini udah hangus gitu, katanya gitu ya. Saya bilang, ya gimana ya Pak, tolong deh Pak, tolong pinjemin Pak, kalau enggak ya buat semua aja, kata saya, buat Bapak aja semua. Kok kamu gitu sih? Iya Pak, tolong ya Pak, Bapak pinjamin buat Bapak, saya bilang gitu kan ya. Terus uangnya juga semua buat Bapak. Maaf ya Pak, saya itu nggak butuh uang itu, saya bilang gitu. Karena saya itu sama sekali nggak pernah buka yang namanya rekening di BNI. Saya mau kaget dari mana ya? Saya mau percaya dari mana, orang saya nggak punya rekening di BNI. Dia itu telepon saya, katanya nomor rekening saya di BNI itu mendapatkan undian kode sekian dengan total hadiah $15. Ya dalam hati saya, ini penipu kok gitu amat ya. Jadi intinya begitu ya guys ya. Kalau ada penipuan atas nama undian, atas nama entah di Shopee, entah di Lazada, ini jujur ya, ini pengalaman anak saya ini ya, pengalaman anak saya. Ceritanya anak saya itu mendapatkan SMS, katanya itu mendapat undian 2 juta untuk akun Shopee saya ya. Nah, kalau akun Shopee saya kan datanya ke saya, bukan ke anak saya ya. Nah itu karena anak saya itu yang jiwanya masih jiwa muda ya, dia itu nurut aja transfer 200.000, jam segitu juga. Habis transfer uangnya hilang, baru kasih tahu saya. Ya Allah, nak dek, saya bilang gitu ya. Kenapa juga sih sekarang ini dek, saya bilang gitu. Kita itu jangan percaya sama yang namanya undian gitu, nggak ada. Kalaupun ada itu nggak pakai nomor telepon, itu langsung dari pihak Shopee, saya bilang gitu kan. Coba deh kalau ada apa-apa itu cari di Google, di YouTube, saya bilang gitu. Iya katanya, nyesel, aduh. Jadi pelajarannya itu ya begitu ya guys ya. Misalnya kita mendapat nomor telepon yang nggak dikenal, nggak usah juga dihiraukan. Kalau misalnya kita itu ada kamu mendapatkan hadiah ini, kita cek dulu kebenarannya, dan itu tuh nggak ada bener. Apalagi yang namanya uang gaib, investasi bodong, kamu tanam sekian juta, tanam 2 juta, minggu depan bisa balik 8 juta, itu jangan percaya. Enggak ada yang namanya instan ya, semua juga pasti itu mengalami proses. Kalau misalnya semudah itu ya, semua orang bisa dengan mudah menjadi kaya ya kan ya. Jadi untuk video ini kali ini saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang dipahami atau bahasa yang tidak dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan ciao.